bersiap cara maupun upaya untuk menangkal biang pelengah, pelalai, membuat kita lupa pertahanan kita, biang penebar, penyubur, dan pengembang perang dan permusuhan ini. Sebagaimana ta'awudz didawamkan sebelum membaca kalimatullah, maka ingatlah bahwa tiada yang lebih berat dan lebih agung daripada la ilaha illallah. Inilah doktrin utama perang melawan aduwwum mubin, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ketika doktrinnya adalah tauhid, senjata kita tak lain tak bukan adalah kalam. Dalam menggunakan senjata kalam ini, maka Allah telah mengingatkan kita bahwa yang kita hadapi tak lain tak bukan adalah sesama kita sendiri. Bisa menjadi bangsa kita sendiri, bahkan bisa menjadi golongan kita sendiri. Karena perangnya bukan lagi perang secara otot, melainkan perang yang menggunakan otak. Perang otak ini musuh besarnya adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena modal perang otak ada juga di dalam diri kita sendiri. Rabbal alamin. Yang terhormat, yang kami cintai, manuhibu wa najid, para kiai yang hadir malam ini, begitu juga segenap ustadz, para asatidz, kemudian sahibul hajat dan segenap keluarga, para petugas wal panitia wakuli jami'atul majelis manaqib online internasional rahimakumullah, yang saat ini terhubung sekian titik baik di Indonesia, di Nusantara maupun di berbagai belahan dunia. Mohon izinkan kami untuk menyampaikan dalam kesempatan yang sangat luar biasa malam ini, ada sesuatu yang istimewa pada tanggal 5 Oktober hari ini, yaitu yang dikenal sebagai Hari ABRI atau sekarang disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih sekolah, hari ini adalah salah satu hari yang begitu saya tunggu-tunggu. Sekolah menjadi tak tenang, dan setiap detik saya menunggu bunyi gemuruh pesawat melintas di atas ibu kota yang menandakan bahwa upacara tengah berlangsung. Waktu itu perasaan haru dan bangga bercampur sebagai bangsa Indonesia memperingati lahirnya jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan pertahanan keamanan negeri kita. Namun ada sesuatu yang ingin kami sampaikan pada malam ini mengenai sesuatu yang lebih berat daripada berperang. Kalau kita perhatikan bahwa setiap 5 Oktober beragam alutsista berjajar, kemudian pasukan baris berbaris menunjukkan bukan hanya apa yang mereka miliki, tetapi sejatinya mereka menunjukkan kesiapsiagaan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka inilah yang ingin kami sampaikan, ada yang lebih berat dari berperang, yaitu menjaga kesiapan untuk perang. Karena siapa yang tahu kapan harus berperang? Bayangkan Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Jami'atul Manaqib Online Internasional malam ini selalu berpikir ke arah perang, membuat segala sesuatu menjadi tegang, sehingga hal-hal di luar perang jadi tidak terpegang. Sebaliknya, berpikir bahwa Belanda masih jauh, membuat kesiagaan kita jadi meluruh, sehingga kekuatan pun perlahan runtuh. Oleh karena itu timbullah pertanyaan, bagaimana kiranya cara yang terbaik bagi kita untuk yang pertama, menjaga kesiapan fisik. Selalu prajurit yang siap secara fisik tetap perlu beristirahat. Begitu juga sekian prajurit yang secara fisik siap, kelak tentu akan menua. Tentunya perlu pengganti. Bukan hanya prajuritnya, tetapi juga tak kalah penting adalah senjata yang mereka gunakan. Senjata yang dulu terasa cukup untuk digunakan, akan terasa tidak lagi mengena seiring perjalanan waktu. Contoh, bukan hanya keris dan tombak yang tak lagi mampu menghalau penjajah di masa seperti sekarang ini. Dahulu kita cukup menggunakan katakanlah bambu runcing untuk bisa berperang mati-matian menghalau Belanda dan penjajah. Tetapi saat ini
pesawat tempur paling canggih pun, apakah itu F-16, Sukhoi, atau F-15, pun bisa usang, termakan karat. Kemudian bagaimana kiranya cara untuk yang kedua, menjaga ketepatan cara dan strategi? Selalu punya strategi yang tepat itu tidak mungkin. Karena apa? Pada masa-masa tertentu, strategi yang digunakan juga tertentu. Pada masa perang kemerdekaan, mungkin yang cocok adalah menggunakan strategi perang gerilya. Pada masa pemberontakan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, cara yang cocok dipakai mungkin operasi gabungan dan operasi persuasi, menggunakan cara untuk memenangkan pikiran dan hati saudara-saudara kita yang belum mampu untuk siap berintegrasi sepenuhnya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa Perang Dingin yang dipimpin oleh Blok Barat dengan Amerika dan dipimpin oleh Blok Timur dengan Uni Sovietnya, maka mungkin cara terbaik bukan hanya pertahanan keamanan, tetapi diplomasi pertahanan. Kalau pada masa seperti sekarang ini, strategi apa yang kira-kira cocok? Campuran? Wallahu a'lam. Jika kesiapan fisik dan senjata bisa tidak efektif menghadapi peperangan, contoh peperangan siber, mungkin dalam bentuk serangan virus komputer atau virus penyakit seperti kemarin, maka bukan hanya strategi dan taktik, tetapi juga doktrin yang dimiliki oleh tentara nasional kita pun bisa ketinggalan zaman menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang makin lama makin beraneka ragam. Timbul pertanyaan, musuh macam apa saja yang harus kira-kira kita antisipasi? Ada berapa jenis alat yang harus kita siapkan? Berapa jenis keahlian? Berapa cara yang harus kita bina dan latih? Bayangkan Bapak Ibu ikhwan akhwat Jamiatul Manaqib Online Internasional malam ini. Maka sampailah kita pada pertanyaan ketiga. Bagaimana kalau tadi kita menjaga kesiapan fisik dan alat, kemudian menjaga kesiapan cara, maka yang ketiga, menjaga kesiapan mental kita selalu. Pada masa-masa yang penuh perjuangan, ujian, cobaan, dan tekanan, orang akan cenderung menjaga diri, terutama yang ada di dalam dirinya. Dijaga kelakuannya agar tetap bersih, menghindari tindak yang salah, apalagi tercela, apalagi maksiat. Demikian agar segala yang terasa berat dapat segera lewat. Tapi sebaliknya, di masa yang penuh kemudahan, orang juga mudah terlalaikan. Nanti akan ada yang bicara, bahkan kita sudah sering mendengar, maksiat sedikit tak mengapalah, sepertinya rezeki juga terus tetap melimpah. Na'udzubillahi min zalik. Inilah sejati yang paling berat. Innamal a'malu binniyat. Artinya tindak apapun itu lahirnya tetap dari hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikhwan akhwat Jamiatul Manaqib Online Internasional malam ini, dalam kesempatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia, pertahanan keamanan kita, mari kita ingatkan bahwa hati yang suci menjaga tindak yang insya Allah suci jadinya, maka suci pula insya Allah hasilnya. Inilah yang sejatinya dipesankan oleh Panglima Besar kita Jenderal Sudirman, yaitu meneguhkan kita semua bangsa Indonesia dalam menjaga kesucian cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sebelum menjaga kebersihan senjatanya, Pak Dirman telah terlebih dahulu menjaga ketepatan rencana dan strateginya, mengecek kembali apakah prajurit dan pejuang berada di tempat-tempat dan pos yang telah ditentukan, memastikan kembali semua pejuang memahami perintah komando yang diberikan, dan yang tak pernah beliau lupakan, memastikan selalu dirinya senantiasa dalam keadaan bersih berwudu. Kita semua tahu bahwa lebih dari sekedar kebersihan fisik, sanitasi pribadi, wudu adalah penjaga kebersihan, kesucian yang ada di dalam diri. Sebagaimana yang beliau pesankan agar kita semua bangsa Indonesia bukan hanya menjaga cita-cita kemerdekaan, namun kita harus, mesti, dan wajib
menjaga kesucian cita-cita proklamasi kemerdekaan 9 Ramadan 1364 Hijriah 17 Agustus 1945. Di tengah zaman yang semakin dinamis, ancaman yang semakin tidak terpola, dan musuh yang tidak kentara, marilah kembali kita berpegang pada acuan yang paling ajak, terjamin validitas dan akurasinya. Apakah itu? Innahu lakum aduwwum mubin. Inilah kata Qalbun Salim. Siapakah lakum aduwwum mubin ini? Syaitonir rajim, yang oleh Allah diizinkan untuk berjalan-jalan di aliran darah dan napas kita. Bagaimana terus caranya untuk kita senantiasa mampu mewaspadai, bersiap zahir maupun batin, bersiap cara maupun upaya untuk menangkal biang pelengah, pelalai, membuat kita lupa pertahanan kita, biang penebar, penyubur, dan pengembang perang dan permusuhan ini. Sebagaimana ta'awudz didawamkan sebelum membaca kalimatullah, maka ingatlah bahwa tiada yang lebih berat dan lebih agung daripada la ilaha illallah. Inilah doktrin utama perang melawan aduwwum mubin, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ketika doktrinnya adalah tauhid, senjata kita tak lain tak bukan adalah kalam. Dalam menggunakan senjata kalam ini, maka Allah telah mengingatkan kita bahwa yang kita hadapi tak lain tak bukan adalah sesama kita sendiri. Bisa menjadi bangsa kita sendiri, bahkan bisa menjadi golongan kita sendiri. Karena perangnya bukan lagi perang secara otot, melainkan perang yang menggunakan otak. Perang otak ini musuh besarnya adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena modal perang otak ada juga di dalam diri kita sendiri. Ada di dalam rasa kita, ada di dalam nyawa kita, ada di dalam raga kita. Maka perang otak ini juga menjadi perang yang paling berbahaya, karena bisa berperang dengan bukan hanya bangsa atau golongan kita sendiri, tetapi bisa dengan diri kita sendiri, memecah kesatuan dan meruntuhkan raga kita sendiri. Mengapa bisa demikian? Ada golongan kita sendiri, sesama kita sendiri yang menjadi musuh dalam perang otak. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 disampaikan, lahum qulubul la yafqahuna biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adzanul la yasma'una biha. Apa artinya? Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga namun tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min zalik. Mengapa kiranya hal ini bisa terjadi? Maka diingatkan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak menyukai nasihat. Oleh karena itu, sekarang kita mendapati, maka nasihat itu bukan semata masalah ketepatan fikir, bukan hanya masalah kecerdasan cara, tapi dia lebih kepada ketepatan rasa. Lebih dari sekedar fatonah, kalam haruslah fatah. Seperti miftah yang harus maftuh, kunci yang harus pas, baru biasa dia terbuka dan membuka hati dan pikiran sesama kita. Maka diingatkan bahwa pemegang senjata kalam haruslah orang-orang tertentu, tidak boleh sembarang orang. Siapakah orang-orang ini? Yaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 227 diingatkan, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan banyak mengingat Allah, wa zakarullaha katsira, wa zakarullaha katsira, yang banyak mengingat Allah, yang boleh menggunakan senjata kalam ini dengan senjata tauhid untuk mengarungi perang otak. Demikianlah kira-kira Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Jamiatul Manaqib Online Internasional malam ini, di dalam suasana peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Kita ingatkan kembali bahwa situasi perang
yang begitu berat. Ternyata masih ada yang lebih berat lagi, yaitu situasi untuk senantiasa siap siaga dalam menghadapi perang. Dan perang ini adalah perang yang semakin kompleks, perang yang tidak hanya mengandalkan otot, namun juga mengandalkan otak. Dalam perang ini, siapapun bisa menjadi musuh, siapapun bisa menjadi bahaya, terutama orang-orang yang, sebagaimana kami sampaikan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 179, yang hatinya tidak dipergunakan untuk memahami, yang matanya tidak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, yang telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kepada orang-orang seperti ini, maka senjata kita tak lain tak bukan adalah la ilaha illallah, senjata yang hanya boleh digunakan, tidak boleh oleh sembarang orang, kecuali pada mereka yang beriman, oleh orang yang beramal soleh, dan yang paling banyak zikrullah la ilaha illallah. Dengan demikian, Bapak Ibu, Jamiah Manaqib Online Internasional malam ini, kiranya inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi berkah manfaat bagi kita semua, semuanya, segalanya, selamanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bikaromahti Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Walal muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.